Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Black. Michelle yang terlahir tunanetra dan tunarungu ini tak dididik dengan baik oleh orang tuanya. Bahkan ayahnya, Paul, malah ingin memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa. Datanglah seorang guru yang seperti magician yang bisa mengubah Michelle untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film ini dimulai ketika seorang anak kecil bernama Michelle dilahirkan ke dunia dengan keadaan buta dan tuli. Hal itu membuat orang tuanya yang mendapatkan kabar itu dari dokter pun terkejut dan sedih. Michelle akhirnya tumbuh besar dalam keadaan kegelapan dan keheningan. Selama 8 tahun, dia selalu membuat masalah baru. Entah itu nggak sengaja membakar meja makan, melukai orang, bahkan melukai dirinya sendiri. Nggak jarang juga, dia jadi bahan keisengan orang lain. Melihat kondisi Michelle yang seperti ini, ayahnya yang bernama Paul pernah punya pikiran untuk memasukkan Michelle ke rumah sakit jiwa. Paul mengakui kalau dia sayang banget dengan Michelle, tapi dia tetap pengen Michelle pergi dari rumah itu. Karena Michelle merusak segala hal, si ibu yang bernama Kathy pastinya nggak setuju dengan keputusan ini. Tapi Paul bersikeras tetap pada keputusannya karena kesabarannya sudah habis. Selagi mereka berdebat, Michelle nggak sengaja menjatuhkan adiknya dari tempat tidur. Paul pun langsung memukul Michelle tanpa ampun. Kathy pun langsung membela Michelle dari amukan suaminya itu dan memohon kepada Paul untuk lebih memahami Michelle. Karena kondisi Michelle yang nggak bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Michelle bisa dibilang memang benar-benar menderita di dalam kegelapannya sendiri. Suatu malam, Kathy pernah berkata kepada suaminya untuk mendatangkan guru dari sekolah khusus yang biasa melatih anak-anak seperti Michelle. Paul pun bilang, Michelle nggak butuh seorang guru, tapi Michelle butuhnya seorang magician yang bisa merubah kondisinya. Kathy pun memohon kepada Paul untuk memberikan kesempatan pada Michelle. Siapa tahu guru ini bisa membawa sinar terang untuk anak mereka. Adalah seorang pria bernama Pak Debratch. Dia adalah seorang guru yang diceritakan Kathy kepada suaminya. Pak Debratch adalah guru yang memang murid-muridnya adalah anak-anak yang punya kekurangan seperti buta dan tuli. Surat dari orang tua Michelle pun datang untuk Pak Debratch dan memintanya untuk mengajar Michelle. Dia pun akhirnya memenuhi permintaan tersebut dan datang ke rumah orang kaya ini untuk bertemu dengan Michelle. Dia pun berkenalan dengan Michelle dengan cara yang nggak biasa. Ketika melihat sebuah lonceng diikatkan di badan Michelle, Pak Debratch pun bertanya tentang itu. Kata Paul, itu supaya memudahkan mereka untuk mencari Michelle kalau Michelle menghilang. Pak Debratch pun memarahi Paul karena sudah menganggap Michelle kayak binatang. Paul malah bilang, itu adalah tugas Anda, membuat anak saya menjadi manusia. Bagaimana cara Anda mengurus anak saya nanti, tanya Paul. Pak Debratch pun bilang, jari adalah bagian tubuh yang biasa digunakan untuk seorang anak yang buta dan tuli. Ketika makan siang, Pak Debratch nggak habis pikir, orang tua ini membiarkan Michelle memakan makanannya sambil berdiri dan berkeliaran ketika sedang berdoa. Pak Debratch pun kembali memarahi orang tua ini karena nggak mengajari Michelle dengan sopan santun. Beberapa kali Michelle mendapatkan dorongan dari Pak Debratch dan terjatuh ke lantai. Hal itu membuat Paul marah besar dan menyuruh Pak Debratch untuk membiarkan Michelle melakukan apapun yang dia mau karena Michelle adalah anak yang cacat. Tapi Pak Debratch tetap bersikeras untuk mengajari Michelle dan menolak menyebut Michelle sebagai anak yang cacat. Kathy pun berkata pada suaminya untuk memberikan kesempatan pada Pak Debratch dalam mengajari Michelle. Mereka pun keluar dari ruangan makan dan meninggalkan Michelle dan Pak Debratch. Pada siang itu, Pak Debratch mengajari Michelle makan dengan cara yang baik. Namun ini pertama kalinya Michelle mengenal Pak Debratch. Saat itu, dia pun gak henti-hentinya memberikan perlawanan.
cara mengajar Pak Debratz memang keras dan kasar. Mungkin itulah metode yang digunakan untuk mengajari anak yang buta dan tuli seperti Michelle. Menghadapi Michelle memang butuh kesabaran yang ekstra buat Pak Debratz. Tapi pada akhirnya, Michelle pun mengikuti ajaran Pak Debratz dengan makan menggunakan sendok. Pemandangan yang baru pertama kali dilihat oleh Katie selama melahirkan Michelle. Dan ia bersyukur dengan pemandangan itu. Tapi sayangnya, enggak buat Paul. Dia mau Pak Debratz pergi dari rumahnya karena enggak suka dengan cara mengajar Pak Debratz yang kasar dan sombong. Belum lagi kalau Pak Debratz adalah pencandu alkohol. Dia pun langsung tutup poin, menyuruh Pak Debratz pergi dari rumahnya. Paul memberikan tiket kereta, uang gaji, dan juga surat pemberhentian. Bahkan dia menyuruh Pak Debratz untuk memasakkan lagi lonceng yang dia cabut kepada Michelle. Besoknya, kebetulan Paul berangkat untuk kerja selama 20 hari. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Pak Debratz untuk tetap diam di rumah itu demi Michelle. Pak Debratz menyuruh para pembantu mengosongkan ruang kerja Paul untuk diubah menjadi ruang belajar Michelle. Hal itu mendapat pertentangan dari Katie, karena seharusnya Pak Debratz udah angkat kaki dari rumah itu. Pak Debratz cuma khawatir kalau dia pergi dari rumah itu, Michelle akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Walaupun Katie berkata bahwa Michelle nggak akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama dia masih hidup. Tapi Pak Debratz punya pengalaman buruk ketika ibunya juga berkata hal yang sama ketika menghadapi saudara perempuannya yang juga buta dan tuli. Namun pada akhirnya, ibunya sendiri yang menyeret saudara perempuannya itu ke rumah sakit jiwa. Pak Debratz pun bilang kalau Michelle akan belajar lewat sentuhan. Itulah alasannya mengubah ruangan itu jadi ruangan yang nyaman untuk Michelle. Pak Debratz berencana akan mengosongkan ruang kerja Paul untuk Michelle dan akan melarang siapapun masuk ke ruangan itu selain dirinya. Awalnya, Katie nggak setuju, tapi Pak Debratz meyakinkan ini semua demi kebaikan Michelle. Pak Debratz pun juga bilang nggak perlu ngasih dia gaji, nggak perlu ngasih dia tunjangan. Dia juga nggak akan minum alkohol. Yang dia butuhkan hanyalah waktu yang banyak bersama Michelle. Mendengar hal itu, Katie pun setuju. Pada hari itu, sekolah khusus untuk Michelle pun dimulai. Dan aturan Katie nggak bisa menemui Michelle pun berlaku saat itu. Bahkan ketika Michelle membutuhkan ibunya, Pak Debratz membentak Katie untuk pergi dari ruangan itu dan gak boleh menemui Michelle selama 20 hari ke depan. Michelle pun pada malam itu mulai belajar dengan jarinya. Pak Debratz juga mengajari Michelle untuk gak takut dengan apapun termasuk air. Michelle dari hari ke hari udah mulai melunak. Dia diajari pelan-pelan memahami arti hubungan, misalnya antara air dan haus, antara malam dan tidur. Tapi dia masih bingung antara nama dan artinya. Misalnya, dia bisa mengucapkan sendok, tapi nggak tahu sendok itu yang mana. Hari demi hari pun berlalu. Tibalah hari ke-19, di mana tersisa 1 hari lagi untuk Pak Debratz mengajari Michelle. Katie mengingatkan kalau Paul bisa saja datang kapanpun, dan dia khawatir tentang itu. Tapi Pak Debratz masih mau bersama Katie, menghabiskan waktu yang masih tersisa beberapa jam lagi, karena menurutnya ilmu bisa datang dalam sekejap. Malam itu, Katie melihat Michelle makan dengan diam dan menggunakan sendok. Dia pun berterima kasih kepada Pak Debratz karena udah menjadikan Michelle gadis yang baik. Besoknya, Pak Debratz tetap mengajari Michelle dengan menggunakan waktu yang tersisa. Di tengah-tengah kesibukan para pembantu yang tengah mengembalikan ruang kerja Pak Paul seperti semula. Pun dengan Pak Debratz tetap mengajar, namun seperti yang Katie takutkan, Paul pun pulang ke rumah dan menyuruh Pak Debratz untuk pergi. Akhirnya dia nggak bisa berkata apa-apa dan pergi meninggalkan mereka, kemudian mengemasi barangnya. Ketika dia akan pergi meninggalkan rumah, dia melihat Michelle mengulangi kebiasaan buruknya dengan melempar-lempar makanan dan makan tanpa sendok. Pak Debratz pun nggak bisa membiarkan hal ini dan turun untuk kembali mengajari Michelle. Dia nggak bisa membiarkan pelajaran yang udah dia kasih selama 20 hari dilupakan oleh Michelle. Di meja makan itu, Michelle menyiram Pak Debratz dengan air. Pak Debratz pun kesal dan menyeret Michelle keluar, kemudian menuju ke kolam air dan mencampurkannya di sana. Kiraan Michelle tenggelam. Ternyata dia yang tadinya takut air
Jadi keasikan main air, dia pun lalu mengajak Pak Debratz untuk masuk ke dalam kolam. Dan ajaibnya, Michelle langsung mempraktekkan apa yang sudah dipelajari selama 20 hari. Water adalah kata pertama yang diucapkan kepada Pak Debratz. Pak Debratz pun langsung teriak memanggil Katie dan Paul untuk keluar. Di halaman, Michelle juga belajar beberapa kata seperti rumput dan bunga. Dia juga berhasil memanggil orang tuanya dengan sebutan Mama dan Papa. Pagi itu menjadi pagi yang cukup tegang dan membahagiakan untuk Pak Debratz dan awal buat Michelle untuk mengenal dunia dan keluar dari kegelapannya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Michelle tumbuh dewasa dan Pak Debratz dijadikan mentor tetap untuk Michelle. Suatu hari ketika keluarga kaya ini mengadakan pesta, Pak Debratz mengenalkan rektor perguruan tinggi yang ikut hadir di malam itu kepada Paul. Pak Debratz bilang dia ingin Michelle belajar di kampus tersebut. Di pesta itu, Michelle nggak bisa disembunyikan. Dia diberikan berbaur, bahkan ikut bernyanyi dengan bahasa isyarat. Pak Rektor yang melihatnya pun kagum karena seorang perempuan yang nggak bisa melihat dan mendengar bisa berinteraksi dengan percaya diri. Ternyata dia nggak mudeng kalau perempuan inilah yang bernama Michelle, yang Pak Debratz bilang akan kuliah di kampusnya. Dia pun kaget, rektor ini bilang gadis seperti Michelle nggak akan diakui di perguruan tinggi. Gimana dia akan belajar di kelas dan sebagainya. Pak Debratz pun mengabari kalau dia akan ikut di dalam kelas tersebut untuk menyampaikan apa yang dosen bicarakan di kelas. Michelle dan sang rektor pun berkenalan. Kemudian di hari berikutnya, Michelle bertemu dengan petinggi di kampus tersebut. Michelle akan dites terlebih dahulu. Namun supaya tes ini adil, pihak kampus sudah mempersiapkan penerjemah yang lain. Mereka nggak tahu kalau penerjemah yang mereka pekerjakan ini adalah rekan Pak Debratz saat bertugas di sekolah khusus pada waktu dulu. Tes pun dimulai. Michelle pun berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para guru besar. Ada pertanyaan yang dijawab dengan ilmu, ada juga pertanyaan yang dijawab dengan logika berpikirnya. Michelle pun diterima di kampus ini, suatu kebanggaan yang luar biasa buat keluarganya. Mengingat seorang gadis yang gak bisa duduk di meja makan, sekarang bisa duduk di bangku perguruan tinggi. Orang tuanya pun sampai berhayal, bagaimana kerennya kalau Michelle wisuda nanti. Perhatian orang tua yang diberikan kepada Michelle ternyata membuat Sarah, adiknya, cemburu dan pergi dari ruangan keluarga. Untuk mendukung Michelle, orang tua mereka membelikan sebuah rumah yang dekat dengan kampus. Michelle akan hidup mandiri ditemani pembantunya dan juga Pak Debratz yang tinggal di rumah sebelah. Hari Michelle sebagai mahasiswa pun dimulai. Dia pun belajar dengan Pak Debratz yang turun ikut sebagai penerjemah. Ketika dosen mengajar di kelas, jari-jari Pak Debratz berkomunikasi dengan Michelle. Di kelas pun, Michelle nggak bisa jadi mahasiswa yang pasif, tapi dia juga aktif, menyanggah, atau bertanya kepada dosennya. Di sana, dia mendapatkan pengalaman baru, teman-teman yang baru, dan juga kesempatan untuk membuktikan diri bahwa dia bisa walaupun itu adalah hal yang mustahil dipikirkan orang. Peran Pak Debratz sangat penting untuk Michelle. Untuk belajar dari buku, Pak Debratz yang selalu membacakan bukunya sekalian menyampaikan pada Michelle. Untuk mengerjakan tugasnya, Pak Debratz juga mengajari Michelle mengetik dengan huruf Braille dengan mesin tik khusus. Tahun pertama pun selesai. Pak Debratz pun mengabari Michelle nilai akhir dari semua mata kuliahnya. Dan Michelle di tahun itu nggak lulus di semua mata kuliah yang dia ambil. Tapi asiknya, mereka nggak kecewa, malah merayakan kegagalan tersebut. Di semester pertama, memang mereka enjoy. Sayangnya di tahun berikutnya, kegagalan Michelle tetap terjadi. Pak Debratz pun melaporkan itu kepada orang tua Michelle. Pak Debratz sendiri khawatir dengan dirinya karena dia sudah tua. Untungnya Pak Rektor masih mau membantu Michelle, walaupun Michelle sudah gagal selama 2 tahun. Dia memberikan buku kuliah dengan huruf Braille sehingga Pak Debratz nggak perlu lagi membacakan buku untuknya. Penyebab kegagalan Michelle sebenarnya bukan karena dia bodoh, tapi karena kemampuan mengetiknya yang lambat, yang menyebabkan dia selalu menghabiskan waktu untuk menjawab soal. Seperti yang Pak Debratz bilang, mengetahui jawabannya aja nggak cukup. Michelle juga harus menuliskan di atas kertas. Di tahun ketiga pun, Michelle masih gagal. Hal itu membuat dirinya frustasi
dan ingin pulang saja. Tapi Pak Debras nggak mau itu terjadi karena dia udah mendedikasikan 18 tahun hidupnya hanya untuk membuat Michelle berhasil. Tapi Michelle udah menolak untuk belajar. Bahkan Katie pun ikut menyerah dan menyuruh Pak Debras membiarkan Michelle pulang. Pak Debras tetap bersikeras untuk menyuruh Michelle tetap belajar dari kegagalannya. Dia pun berdebat dengan Michelle dan tanpa sadar dengan emosi yang lagi naik, Michelle mengutarakan pendapatnya di mesin ketik dan dia pun mengetik dengan sangat cepat. Sesuatu hal yang melegakan, dengan begitu Michelle pun bisa mengejar ketertinggalan di kelas. Tapi masalah baru pun muncul. Di usia Pak Debras yang udah tua, dia mengalami gejala Alzheimer atau penyakit pikun. Pernah kejadian ketika bertemu dengan rektor, dia lupa di mana pintu keluar. Dia juga pernah nggak mengenali dirinya sendiri dan juga nggak mengenali Pak Rektor. Bahkan di beberapa waktu lain, yang paling gawat ketika pergi keluar bersama Michelle untuk membeli es krim, Alzheimer-nya kambuh yang membuat dia nggak ingat sama sekali tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia lupa dengan Michelle dan meninggalkan Michelle di tempat keramaian. Karena kelaparan menunggu, Michelle pun pergi mengecek yang membuat dia hampir tertabrak mobil. Beruntungnya, dia bisa pulang dengan diantar orang lain. Pak Rektor pun menyarankan Pak Debras memeriksakan gejala ini kepada dokter. Ketika libur kuliah, mereka pulang ke rumah orang tuanya untuk acara nikahan adiknya. Di acara tersebut, Michelle menjadi pengiring pengantin. Jalannya pernikahan diceritakan oleh Pak Debras kepada Michelle lewat bahasa isyarat, termasuk ketika pengantin pria mencium pengantin wanita. Sesuatu hal yang baru buat Michelle, karena dia nggak bisa melihat dan mendengar. Dia mungkin nggak bisa merasakan cinta. Pada malam hari, dia berbicara kepada Pak Debras. Michelle berkata, mungkin dia nggak akan merasakan cinta secara fisik selama hidupnya. Jadi dia pengen merasakan dicium oleh pria, walaupun cuma sekali. Dia pun memohon kepada Pak Debras untuk menciumnya. Sebuah permintaan yang terlalu berlebihan dari murid kepada gurunya. Tapi karena sayang kepada muridnya, Pak Debras pun mengecup Michelle, kemudian keluar dari kamar itu. Sesuatu yang menurut Pak Debras menurunkan martabat dia sebagai seorang guru. Esokan harinya, Michelle membaca surat dari Pak Debras bahwa dia pergi meninggalkan rumah dan berpesan kepada Michelle bahwa dia harus tetap berpegang teguh sama impiannya. Akhirnya Michelle berjuang sendirian untuk kuliahnya sepeninggalan Pak Debras. 12 tahun pun berlalu. Ketika Michelle dan Sarah pulang ke rumah, Sarah melihat seseorang yang duduk di air mancur. Setelah dicek, ternyata itu adalah Pak Debras yang kembali lagi ke rumah itu. Tapi keadaannya udah nggak kayak dulu. Penyakit Alzheimer-nya udah parah banget dan dia nggak bisa mengingat kenangan yang dia udah lalui bersama Michelle. Akhirnya, Pak Debras dimasukkan ke rumah sakit khusus. Dokter ini pun bilang bahwa penyakit Alzheimer ini seperti penghapus yang akan menghapus pelan-pelan semua kenangan di memori. Michelle pun nggak bisa menyerah. Dia berusaha untuk membuat gurunya itu mengingat dirinya lagi. Tapi semuanya seperti percuma. Pak Debras tetap pada penyakitnya. Selama Pak Debras di rumah sakit, Michelle tetap melanjutkan kuliahnya. Akhirnya, selama 12 tahun menempuh studi, dia berhasil menjadi sarjana di usianya yang ke-40 tahun. Dia pun mendapatkan kehormatan untuk berpidato di depan para wisudawan yang terpaut 20 tahun perbedaan dengan umurnya. Di atas panggung, dia bercerita banyak tentang Pak Debras, gurunya. Hidup Michelle memang dipenuhi dengan kegelapan, semuanya hitam. Tapi Pak Debras mengajari Michelle arti lain tentang warna hitam. Warna hitam adalah warna prestasi, warna pengetahuan, warna jubah wisuda yang sekarang ini memenuhi ruangan itu. Di acara itu, Michelle sengaja nggak mengenakan jubah wisuda karena Michelle mau gurunya menjadi orang pertama yang melihat Michelle menggunakan jubah hitam. Karena itu impian mereka bersama. Jadi setelah acara itu, Michelle pergi menjenguk Pak Debras. Dia datang menggunakan jubah wisudanya, pakaiannya yang nggak dipakai pada acara tadi. Kesuksesan ini benar-benar dipersembahkan kepada gurunya, seorang pria yang telah mendedikasikan hidupnya selama bertahun-tahun untuk menolong seorang gadis yang nggak bisa melihat ataupun mendengar, meraih pencapaian yang mustahil di mata orang normal. Ketika melihat Michelle dengan baju wisuda, Pak Debras ingat kata pertama yang diajarkan ketika di air mancur waktu dulu.
Sebuah cerita perjuangan seorang disabilitas yang patut kita tiru semangatnya. Film ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kisah nyata dari seorang perempuan Amerika bernama Helen Keller, seorang yang juga tunanetra dan tunarungu, tapi berhasil menjadi orang pertama yang mendapatkan gelar sarjana di bidang seni. Nama lain yang gak bisa kalah beken adalah Heben Girma, seorang tunanetra dan tunarungu pertama yang berhasil menjadi sarjana di Sekolah Hukum Universitas Harvard. Akhir kata, yang terbaik bukan dia yang datang dengan segala kelebihannya, melainkan dia yang datang dengan segala kekurangannya, tapi tetap belajar dan berusaha. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka dengan konten yang kayak gini, silahkan subscribe. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.